Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini perkenalkan, nama saya Anas Awali Yuda, NIM D400190092 dari kelas F Praktikum Mesin Listrik. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait tugas besar yang telah diberikan. Untuk tugas besar yaitu saya mengerjakan tentang karakteristik motor sinkron. Untuk simulasi dari motor sinkron sendiri saya menggunakan software MATLAB. Untuk rangkaiannya seperti pada gambar yang tertera di PowerPoint. Terdapat synchronous machine dan beberapa komponen yang lain. Untuk arus startingnya sendiri yaitu pada simulasi MATLAB, arus starting pada motor sinkron memiliki nilai arus yang cukup besar untuk mengawali putarannya sampai beberapa waktu tertentu. Setelah 0,5 sekon, maka grafik arus pada scope lebih stabil seiring berjalannya time pada simulasi. Untuk hasil gelombang simulasinya sendiri tertampil pada grafik di samping kanan bawah. Untuk mula-mula yaitu menggunakan arus starting yang tinggi, kemudian seiring berjalannya waktu dia akan membentuk gelombang yang lebih kecil, di mana penggunaan arusnya lebih kecil daripada arus starting. Untuk opsi A yaitu jika arus penguatnya kecil, dengan arti arus penguat lebih kecil dari arus M, maka E kurang dari V. Untuk arus A ketinggalan terhadap tegangan sehingga mengakibatkan motor bersifat induktif atau lagging. Yang kedua, jika arus penguat sedemikian sehingga E sama dengan tegangan, maka IA akan sefasa dengan V sehingga motor bersifat resistif atau unity. Yang ketiga, jika arus penguat besar sehingga E lebih besar V, ia akan mendahului tegangan sehingga motornya bersifat kapasitif. Kemudian untuk tegangan kerja dari motor sinkron yaitu dikatakan motor sinkron 3 fasa karena motor ini beroperasi pada sumber tegangan 3 fasa, dan dikatakan motor sinkron karena putaran medan stator atau medan putarnya dan putaran rotor serempak atau sinkron. Untuk tegangan kerja dari motor sinkron ini yaitu AC yang digunakan untuk memutar bidang. Tipe tegangan yang tipikal digunakan adalah 380 volt untuk jenis 3 fasa dan 220 volt untuk jenis 1 fasa. Untuk grafik simulasi pada MATLAB tertampil pada slide ini, yaitu tegangannya mula-mula dari 0 dia akan naik, dan kemudian setelah beberapa sekon dia berjalan maka tegangannya akan stabil. Dibuktikan dengan garis lurus setelah dia 0,07 sekon. Kemudian untuk tipikal kurva tegangannya yaitu juga sudah tertampil pada slide. Untuk kurva tegangan motor sinkronus sendiri yaitu menggambarkan efek dari eksitasi atau penguat bidang pada penguat stator dan pada faktor daya sistem. Ada kurva tegangan yang terpisah untuk tanpa beban dan beban penuh, dan kadang-kadang produsen motor menampilkan kurva untuk beban 25%, 50%, dan 75%. Untuk armatur ampere dan kurva faktor daya tegangan sebenarnya merupakan kebalikan dari tegangan itu. Di sini yaitu terdapat beberapa grafik yaitu mengenai hubungan ampere dengan ampere armatur atau power factor, dimana untuk grafik lagging dia seperti ini, dan grafik leading dari mula-mula 70
untuk ampere armatur dia turun, kemudian sampai di titik 10 untuk tegangan untuk arus field, kemudian dia naik lagi sampai grafik 90. Kemudian untuk grafik-grafik yang lainnya sudah tertampil. Kemudian untuk dayanya sendiri, motor sinkron pada dasarnya adalah sama dengan generator sinkron karena mempunyai bentuk konstruksi yang sama, kecuali arah aliran daya pada motor sinkron merupakan kebalikan dari generator sinkron. Oleh karena arah aliran daya pada motor sinkron dibalik, maka arah aliran arus pada motor stator motor sinkron juga dapat dianggap dibalik jika dibandingkan dengan generator sinkron. Kenaikan arus medan IF menyebabkan kenaikan besar EA, tetapi tidak mempengaruhi daya ril yang disuplai motor. Daya yang disuplai motor berubah hanya ketika torsi beban berubah. Oleh karena perubahan arus medan tidak mempengaruhi kecepatan dan beban yang dipasang pada motor, maka daya ril yang disuplai motor juga tidak berubah. Kemudian untuk torsi sudah tertampil juga gambarannya di slide di pojok kanan bawah ya. Untuk gambar di bawah ini memperlihatkan keadaan terjadinya torsi pada motor sinkron. Keadaan ini dapat dijelaskan sebagai apabila kumparan jangkar atau pada statornya dihubungkan dengan sumber tegangan 3 fasa, maka akan mengalir arus 3 fasa pada kumparan. Kutub medan rotor mendapat tarikan dari kutub medan putar stator hingga turut berputar dengan kecepatan yang sama atau sinkron. Torsi yang dihasilkan motor sinkron merupakan fungsi sudut torsi. Semakin besar sudut antara kedua medan magnet, maka torsi yang dihasilkan akan semakin besar. Untuk beban maksimum tercapai ketika berada di sudut torsi 90 derajat. Penambahan beban lebih lanjut mengakibatkan hilangnya kekuatan torsi dan motor disebut kehilangan sinkronisasi. Kecepatan motor yang tetap ini dari kondisi tanpa beban sampai torsi maksimum yang bisa disuplai motor disebut dengan torsi pull out. Bentuk karakteristik torsi terhadap kecepatan ini diperlihatkan pada gambar di bawah. Jika beban dihubungkan pada motor sinkron, maka motor akan membangkitkan torsi yang cukup untuk menjaga motor dan bebannya berputar pada kecepatan sinkron. Jika beban pada motor dinaikkan, putaran rotor akan pada asalnya akan melambat. Ketika hal ini terjadi, maka sudut torsi menjadi lebih besar dan torsi induksi akan naik. Untuk grafiknya juga sudah tertampil di slide seperti ini dan rumusnya juga sudah tertampil. Kemudian untuk kecepatan pada motor sinkron atau pada motor induksi, penambahan beban akan menyebabkan kecepatan putar motor akan berkurang. Berkurangnya kecepatan mengurangi GGL lawan sehingga tambahan arus akan ditarik dari sumber untuk menggerakkan beban yang bertambah agar kecepatan putar kembali seperti semula. Pada motor sinkron, perubahan beban tidak mempengaruhi kecepatan putar motor. Ketika motor masih bekerja, maka rotor akan selalu terikat atau terkoppel secara magnetis dengan medan putar dan dipaksa untuk berputar dengan kecepatan sinkronnya. Sebuah motor sinkron selalu beroperasi pada kecepatan konstan pada kondisi tidak berbeban, tetapi apabila motor diberi beban, maka motor selalu akan berusaha untuk tetap pada putaran konstan. Motor sinkron bukanlah self-starting karena torsi hanya akan muncul ketika motor bekerja pada kecepatan sinkron. Karena motor memerlukan peralatan untuk membawanya kepada kecepatan sinkron. Untuk grafik dari kecepatan dari simulasi MATLAB juga sudah tertampil di slide, yaitu mula-mula dia berada di grafik 1, kemudian dia turun, naik, turun, naik, turun.
tetapi naik turunnya tidak selalu signifikan. Terima kasih atas penjelasannya tadi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian kita akan langsung ke simulasi dari motor sinkron. Untuk simulasinya sendiri yaitu terdapat synchronous machine, kemudian HTG excitation system, speed scope, dan dilengkapi dengan display. Kemudian ada transformer 3 fase, dan ini source sebagai supply-nya yaitu menggunakan 10.000 MVA 230 kV. Kemudian juga terdapat bus sebagai connecting, dan untuk tegangan ABC sudah dilengkapi dengan scope dan ditampilkan dengan display. Ada 3 phase volt dan beberapa bus sebagai penghubung antar komponennya. Langsung saja kita play. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini ketika di run, dan tegangan field akan naik seiring berjalannya waktu. Begitu pula dengan arus pada ABC dengan satuan per unit, dia akan selalu naik. Kemudian untuk grafiknya ini kita stop dulu. Maaf ada kesalahan. Ini kita open. Nah, ini kita play lagi. Untuk tegangan field dia akan terus naik sampai dia stabil pada tegangan 11,5. Kita tunggu. Kemudian kita lihat gelombangnya. Untuk gelombang speed dia seperti ini. Untuk tegangan field dia akan naik, kemudian dia stabil pada kondisi 11, tegangan 11 untuk tegangan field. Kemudian untuk arusnya sendiri seperti ini. Dia akan naik kemudian turun, naik turun seperti ini. Dan untuk tegangan armatur dia naik kemudian turun juga dengan grafik yang membesar. Sekian penjelasan tugas besar praktikum mesin listrik. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.